Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel. Channelnya orang yang mau melek. Masih tema 1, subtema 3 untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Topik yang akan kita bicarakan saat ini adalah tentang organ gerak hewan. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kalau kalian klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika admin mengirimkan video-video baru selanjutnya dan kita bisa tetap belajar bersama-sama. Kita lanjutkan. Hewan pada dasarnya terbagi atas dua kelompok besar, yaitu hewan vertebrata dengan hewan avertebrata atau invertebrata. Hewan vertebrata artinya hewan yang bertulang belakang. Hewan bertulang belakang ini memiliki tulang di bagian belakang yang memanjang dari sejak ruas kepala ke belakang terus sampai ujung bawah di tulang ekornya. Struktur tulang pada hewan vertebrata itu lebih sempurna. Gerakannya lebih lincah dan gesit, biasanya memiliki ukuran besar dan memiliki beberapa lapisan kulit. Sedangkan hewan avertebrata atau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Struktur tubuhnya sederhana, gerakannya lamban, berukuran kecil, bahkan ada yang sampai tidak terlihat dengan menggunakan mata telanjang atau menggunakan mata yang tidak memakai alat. Dan memiliki rangka luar, karena mereka kan tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan badannya harus tetap utuh, maka biasanya mereka memiliki rangka luar, sekaligus untuk melindungi diri juga dari serangan musuh. Lapisan kulitnya hanya satu lapis, tidak seperti vertebrata yang bisa 2 atau lebih lapisan. Lanjut, ini kelompok vertebrata. Kelompok vertebrata itu ada katak atau amfibi, menyusui atau mamalia, melata atau reptilia sama ya, burung atau aves, dan ikan atau pisces. Katak atau amfibi itu hewan yang hidup di dua alam. Mereka bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Ketika di darat tentu saja mereka bernapas dengan organ pernapasan daratnya dan ketika di laut dengan organ lainnya lagi. Mereka berkembang biak dengan bertelur, gerakannya lincah karena bisa meloncat-loncat. Jadi kakinya itu bisa digunakan untuk meloncat ketika di darat atau digunakan untuk berenang ketika berada di air. Lanjut ke binatang menyusui atau mamalia. Kalau di darat kalian sudah tidak asing lagi dengan binatang menyusui. Misalnya kelinci atau kucing, anjing, kambing, dan yang lainnya. Ciri utama dari binatang menyusui di darat itu memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya selama anaknya belum bisa mencari makanan sendiri. Nah, di air, di laut juga ada binatang menyusui. Contoh lain diantaranya adalah paus dan lumba-lumba. Jadi paus dan lumba-lumba ini sebetulnya bukan kelompok ikan, bukan tergolong pisces. Tapi mereka tergolong ke dalam mamalia. Kalau ikan bernapasnya dengan insang. Ini ciri utama ikan bernapas dengan insang. Mereka memiliki sisik untuk melindungi dirinya dari benturan dengan benda keras. Jadi tidak mudah terluka badannya itu karena ada sisiknya. Dan punya lendir. Lendir ini untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Itulah sebabnya kalau kita sudah menangkap ikan, kadang-kadang terlepas lagi karena licin. Nah, organ gerak ikan itu diantaranya adalah sirip dan ekor. Ekor itu digunakan untuk berbelok ya. Lanjut ke binatang melata. Binatang melata itu binatang yang ketika bergerak atau berjalan menggunakan kaki, tapi perutnya seolah-olah menyentuh tanah. Itu binatang melata. Contohnya buaya, bunglon. Bunglon itu punya kemampuan mimikri, yaitu kemampuan merubah warna kulit. Ketika dia berada di daun yang warna hijau, maka badannya akan hijau.
Dan ketika dia berada di tanah, maka warna badannya itu seperti warna tanah. Ya, kalau di Sunda itu namanya londok. Ada juga cicak, ini termasuk binatang melata juga. Cicak ini punya kemampuan ototomi, yaitu mematahkan ekor, mematahkan anggota tubuhnya, sehingga dia bisa lepas dari cengkeraman musuh. Ular, penyu, dan komodo juga termasuk kelompok melata yang ketika berjalan perutnya menyentuh tanah. Lanjut ke burung atau apes. Ciri utama burung itu punya sayap. Bukan hanya yang bisa terbang saja. Contohnya ayam, bebek, itik itu termasuk ke dalam kelompok burung karena mereka memiliki sayap. Ya, sayap termasuk salah satu organ geraknya. Bagi kelompok burung yang tidak bisa terbang, maka organ gerak utamanya itu adalah kakinya. Lalu kenapa Pak burung seperti merpati atau burung elang bisa terbang? Kan ayam juga punya sayap. Salah satu faktor burung itu bisa terbang karena mereka memiliki pundi-pundi hawa atau pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi hawa atau pundi-pundi udara itu adalah organ tubuhnya yang bisa membuat dia tetap bernapas ketika berada di ketinggian. Kalian tahu bahwa semakin tinggi suatu tempat itu anginnya semakin besar. Kalau anak-anak kena tiup kan biasanya kakabuen, sulit bernapas. Nah, binatang juga sama, manusia juga sama. Tapi burung yang bisa terbang tinggi itu tetap bisa bernapas karena punya pundi-pundi hawa atau kantong udara itu tadi. Nah, inilah kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Binatang avertebrata atau invertebrata. Kita ambil 5 contoh juga. Ada hewan bersel 1, hewan berpori atau porifera, hewan beruas atau arthropoda, hewan berbuku-buku, ada hewan lunak atau moluska, dan ada cacing. Kita bahas satu-satu. Hewan bersel 1. Hewan ini sangat kecil, bahkan begitu kecilnya sampai tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan alat tertentu. Dengan kacamata atau lup saja tidak bisa terlihat, tapi harus menggunakan mikroskop. Bahkan ada juga hewan yang tidak bisa menggunakan mikroskop untuk melihatnya, sehingga harus menggunakan mikroskop yang pembesarannya lebih baik lagi seperti mikroskop elektron. Lanjut ke cacing. Cacing ini sudah tidak aneh, apalagi bagi bapaknya yang suka mancing, karena biasanya cacing digunakan untuk umpan ya, atau untuk obat herbal bagi mereka yang sering kena tipes. Ya, biasanya digodok cacing kalung ya. Beberapa bentuk cacing diantaranya ada cacing pipih. Cacing pipih ini cacing yang gepeng seperti pita ya. Gepeng panjang. Nah, kalau cacing gilig, bulat dan panjang contohnya seperti sedotan gitu bentuknya itu. Nah, itu cacing. Cacing tidak punya tulang belakang dan mereka bergerak dengan badannya tadi itu. Pak, cacing memang tidak sama dengan ular. Tidak. Cacing itu tidak memiliki tulang belakang kalau ular punya tulang belakang. Lanjut ke binatang berpori atau porifera. Contohnya adalah spons. Kalau kalian menyaksikan film SpongeBob, badannya itu bisa kena hembusan angin kan karena berlubang-lubang. Nah itu, hewan berpori. Contoh lain adalah terumbu karang. Jadi terumbu karang itu termasuk kelompok hewan, bukan tumbuhan ya, walaupun tidak bergerak, tidak berpindah-pindah. Lanjut ke binatang lunak alias lembek. Dalam bahasa ilmiahnya disebut moluska. Contohnya siput, bekicot, dan karang. Mereka tergolong hewan yang tidak bertulang belakang juga. Nah, untuk melindungi dirinya, mereka itu memiliki bungkus, memiliki cangkang. Seperti kalau kalian misalnya makan tutut, tidak bisa kamu gigit dengan cangkangnya, tapi harus dikeluarkan dulu. Nah, cangkangnya itu untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Yang terakhir adalah hewan beruas atau hewan berbuku-buku. Contohnya adalah kepiting, udang, lipan, kelabang, dan serangga.
Serangga, misalnya kamu ambil salah satu contoh serangga, capung. Capung ini punya sayap untuk dia bergerak, jadi organ geraknya adalah sayapnya untuk capung ya. Nah, di perut capung itu ada lapisan yang tipis yang biasanya mengembang atau mengempis. Itu adalah trakea, alat pernapasan mereka. Mereka tidak bernapas dengan hidung karena mereka tidak punya paru-paru. Nah, ketika kamu pegang misalnya dengan sedikit keras sehingga trakeanya itu tidak bisa mengembang dan mengempis, maka serangga itu, capung itu akan kehabisan oksigen dan mati karena tidak bisa bernapas. Nah, pada umumnya mereka hewan-hewan yang tergolong ke dalam hewan tidak bertulang belakang ini memiliki gerakan yang lamban pada umumnya. Artinya ada beberapa hewan yang gesit juga, misalnya seperti serangga. Mereka bisa terbang, ada juga yang bisa meloncat-loncat, mereka gerakannya gesit. Cuman kebanyakan atau pada umumnya gerakan mereka lamban jika dibanding dengan gerakan-gerakan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Kita lanjutkan. Sekarang kita coba bandingkan bagaimana gerakan hewan bertulang belakang dengan hewan yang tidak bertulang belakang. Kita ambil contoh di sini kita punya kelinci. Ini tulang tengkorak, terus ada ruas tulang ke lehernya. Kamu juga bisa memegang leher kamu. Di bagian belakang terasa sekali ada tulang. Nah, itu tulang belakang. Dimulai dari sejak ujung rongga kepala, rangka kepala, terus memanjang di belakang sampai ke ujung bawah di tulang ekor. Ya, manusia juga punya tulang ekor. Makanya kalian harus hati-hati, jangan sampai tulang ekor kamu terganggu apalagi patah. Ketika kamu terduduk atau kamu jatuh bagian pantat lebih dulu, maka kamu akan merasa kesulitan berdiri karena struktur tulang belakang kamu sedikit terganggu. Apalagi kalau tulang ekornya sampai patah, bisa-bisa kamu bisa lumpuh, tidak bisa berdiri lagi. Itu. Kembali ke rangka kelinci, di sini ada struktur tulang kaki untuk kaki depannya dan untuk kaki belakang. Kamu lihat kaki belakangnya itu lebih besar, panjang, dan kuat. Karena inilah organ utama untuk bergeraknya kelinci. Mereka bisa meloncat-loncat dengan lincah, bahkan sedikit jauh, karena ada organ geraknya yaitu kaki, terutama sekali kaki belakangnya ini. Kita bandingkan dengan binatang yang tidak bertulang belakang. Hewan yang tidak bertulang belakang, kita ambil contoh adalah ini. Keong atau siput. Mereka punya tempurung, mereka punya cangkang, dan cangkang ini untuk melindungi dirinya ketika dia merasa terancam. Ketika misalnya ada pengganggu atau ada musuh, maka seluruh badannya akan masuk ke dalam cangkang ini. Walaupun digelinding-gelindingkan oleh musuhnya, tetap saja musuhnya tidak bisa mengganggu. Ketika musuhnya sudah pergi dan dia sudah merasa aman, maka anggota badannya akan normal lagi, keluar lagi, dan bergerak lagi. Ketika dia bergerak, dia punya kaki di perutnya. Tapi kakinya itu seperti perut. Atau perutnya itu kadang berfungsi seperti kaki. Sehingga di siput, kakinya ini itu disebut kaki perut. Bukan kaki yang seperti kaki kelinci atau kaki manusia ya. Gerakannya lebih lamban, sehingga tadi dikatakan di ciri-ciri bahwa binatang atau hewan yang tidak bertulang belakang itu struktur tubuhnya tidak sempurna. Tidak seperti pada hewan bertulang belakang yang kakinya terlihat betul-betul seperti fungsi kaki. Kalau di hewan yang tidak bertulang belakang, kakinya saja seperti perut, atau perutnya saja bisa berubah menjadi kaki. Gitu ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.